Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar, menimba ilmu agama, belajar agama Islam, duduk bersama orang-orang yang soleh untuk menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita menjadikan diri kita ini bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Dan bagaimana kita bisa menjadikan keimanan dalam diri kita bersama dengan amal dan ilmu yang kita miliki. Jadi lebih simpelnya kita akan membahas tentang iman, ilmu, dan amal. Dalam sebuah hadis Tirmidzi dijelaskan bahwasanya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim hendaklah kita bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebelum kita membahas tentang integrasi iman, ilmu, dan amal, ada baiknya kita mengetahui makna dari masing-masing pengertian iman, ilmu, dan amal. Iman berarti membenarkan. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 62, yang artinya dia, Muhammad, itu membenarkan atau mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, iman itu ditujukan kepada Allah. Kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana kita mengetahui dalam sebuah hadis diceritakan, suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang dengan mengenakan baju putih, rambut hitam, bersih, duduk di depan Rasulullah hingga lututnya menempel di lutut Rasulullah dan menanyakan apa itu Islam, apa itu iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya iman adalah yakin, percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat Allah, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya nabi atau rasul utusan Allah, percaya kepada qada dan qadar, dan percaya kepada hari kiamat. Itu
Itu dalam sebuah hadis diceritakan demikian. Maka iman adalah percaya, membenarkan. Maka dalam diri kita, ketika kita sudah mengatakan Islam, maka juga harusnya beriman. Amantu billahi rabbil alamin. Saya beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui sedikit pengertian iman di dalam Al-Quran, kita juga akan membahas pengertian iman berdasarkan hadis. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan. Dan itu merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar dari segala isi hati, ucapan dan perbuatan dalam satu keyakinan. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama. Maka orang yang beriman juga dapat dikatakan sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang memiliki prinsip, orang yang mempunyai sikap hidup, orang yang mempunyai pandangan yang baik. Ada juga pengertian iman menurut para ulama. Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan iman itu diucapkan dengan lidah. Dan kepercayaan yang benar dengan hati. Dan perbuatan dengan anggota badan. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Aisyah juga mengatakan bahwasanya iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan. Mengakui. Membenarkan. Dan membenarkan dengan hati, serta mengerjakan dengan anggota badan. Lalu Imam Al-Ghazali juga menguraikan makna daripada iman. Pengakuan dengan lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun anggota badan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya keimanan itu sesuatu yang kita ucapkan. Salah satu syarat ketika orang mau masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersaksi, membenarkan melalui ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan lisan meyakini adanya Allah. Kemudian mengakui apa yang diucapkan itu di dalam hatinya. Yang terakhir, yakni melakukan melalui perbuatan. Kalau sudah iman, harus sholat. Kalau sudah iman, harus puasa. Kalau sudah iman, harus zakat. Kalau sudah iman, harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, itu sedikit pengertian tentang iman.
Lalu yang selanjutnya tentu keimanan yang kita ucapkan melalui lisan, kita yakini dalam hati, kemudian kita lakukan melalui perbuatan, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai orang Islam. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Kita butuh ilmu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian tentang ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge. Tetapi ilmu merupakan rangkuman, sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan berbagai metode yang diakui dalam bidang tertentu. Itu sedikit tentang ilmu. Dari pandangan sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Dan ilmu pengetahuan merupakan produk dari epistemologi atau teori ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Ilmu atau sains atau ilmu pengetahuan lah kita menyebutnya, merupakan usaha untuk menemukan, merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam alam manusia. Nah, dari segi-segi itu nanti dapat dihasilkan sebuah rumusan atau teori yang pasti. Dan ilmu memberikan kepastian dari sudut pandang manusia. Maka orang yang berilmu, dia mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditinggalkan, mana yang halal, mana yang haram. Karena ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, kita sedikit membahas tentang amal. Apa sih amal itu? Banyak di Al-Quran yang mengatakan atau kalimat yang menyebut tentang amal. Amal merupakan perbuatan manusia. Garis besar amal, ada amal lahiriah, ada amal batiniah. Amal lahiriah yang biasa kita lakukan seperti sholat, puasa, berzikir, zakat, itu merupakan amal lahiriah. Ada amal batiniah yang dilakukan oleh manusia seperti kita beriman, bersabar, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Kalau kita ditanya, apa sih warna dari iman itu? Kita nggak bisa menyebutkan. Tapi dampak dari kita beriman, timbullah amalan lahiriah. Maka beriman merupakan amal batiniah
yang tidak nampak. Tapi dampak dari kita beriman nampak. Maka kalau beriman ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya zakat, ya membantu sesama, karena kita beriman. Teman-teman sekalian yang berbahagia, lalu apa sih integrasi iman, ilmu, dan amal itu? Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni mempunyai hubungan yang sangat harmonis dan juga dinamis. Dan itu mempunyai satu kesatuan. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni mempunyai keterkaitan dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam, agama Islam. Dan di dalamnya ada unsur-unsur pokok, yakni akidah, syariat, akhlak. Atau dengan kata lain, ada iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana yang dimaksud atau digambarkan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24 dan 25, insya Allah. Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti sebatang pohon yang baik. Akarnya kokoh menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Teman-teman sekalian, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya, atau bisa kita katakan, iman merupakan akar. Iman merupakan akar, pondasi. Maka Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW meletakkan pondasi tauhid, kalimat la ilaha illallah. Pondasinya itu. Iman merupakan akar. Ilmu merupakan pohon yang dapat mengeluarkan dahan. Dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal merupakan atau ibarat buah dari pohon yang tadi disebutkan, yang lebih identik dengan teknologi atau seni. Kalau sekarang teman-teman sekalian, jikalau ilmu pengetahuan dan teknologi kita kembangkan dengan asas nilai-nilai keimanan dan ilmu seperti yang telah dituturkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis,
akan menghasilkan amal soleh. Bukan amal salah, tapi amal soleh. Yang hasilnya menjaga alam, bukan membuat kerusakan yang ada di alam. Apa sih hubungannya iman, ilmu, dan amal? Teman-teman sekalian, amal yang ikhlas merupakan amal perbuatan yang berangkat dari keyakinan semata-mata karena Allah, bukan karena niat yang lain. Maka dalam hadis pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, ya yang didapatkan ridho Allah. Maka amal perbuatan yang berangkat dari niat semata-mata karena Allah akan menghasilkan amal soleh. Dan suatu perbuatan atau amal yang ikhlas adalah apabila amalan-amalan tersebut dilakukan dengan cara yang terbaik. Teman-teman sekalian, manusia yang berangkat dari niat yang benar, diawali dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah, kemudian mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perbuatan yang akan dilakukannya itu, pasti ia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Sama seperti kita. Ketika kita belajar, ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, kita dasari karena untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mengharapkan ridho dari Allah, selalu berdoa, beriman kepada Allah, melakukan dengan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik pula. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang beramal atau bekerja ala kadarnya, melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, supaya dianggap wah hebat oleh teman, oleh guru, oleh dosennya, maka yang didapatkan adalah apa yang diniatkan tersebut. Demikian juga teman-teman, ketika kita beramal atau berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar, tidak didasarkan kepada teori atau syariat yang telah ditetapkan, tidak memenuhi rukun dan syarat dari apa yang harusnya kita lakukan, pasti pekerjaan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ibarat kata begini, tidak mungkin seseorang bisa berbuat atau beramal yang baik kalau dia tidak tahu ilmunya. Tidak mungkin orang bisa beramal atau berbuat yang baik kalau dia tidak tahu caranya. Yang akhirnya nanti yang dikerjakan ya penuh dengan salah. Oleh karena itu mungkin ini sudah ke bagian akhir ya. Jikalau kita mau melakukan apapun, pekerjaan apapun, mengikuti hal apapun, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam, baik hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, atau hablum minannas, sesama manusia, serta sesama alam ini, maka kita harus berangkat, maka kita harus
memulai dari sebuah keyakinan terlebih dahulu. Kita harus memulai dari keikhlasan. Kita harus memulai dari ketulusan bahwasanya apa yang akan kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan dasar ilmu yang kita miliki. Nah, di akhir nanti kita akan mengetahui bahwasanya inilah hasil dari apa yang kita lakukan. Kita beriman, kita mempunyai ilmu, dan kita mengamalkannya. Maka ketika Allah menegaskan bahwasanya kita ini diberi hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Siapa di antara kita yang paling baik takwanya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ada 3 unsur utama yang harus ada dalam sikap kita terhadap agama Islam. Yang pertama, iman, ilmu, amal. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya keyakinan kalau tidak disertai dengan amal perbuatan. Begitu pula tidak ada artinya ilmu yang kita miliki kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi tidak bermanfaat. Maka iman, ilmu, amal harus ada dalam diri kita. Lah bagaimana dengan orang-orang yang tidak beramal dengan sesuai dengan ilmunya? Banyak sekali teman-teman sekalian. Dalam Al-Quran maupun Sunnah telah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang tidak beramal padahal dia mempunyai ilmu. Pelit ibaratnya. Atau dia mengajak kepada kebaikan dan beramal, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Mengapa engkau suruh orang lain mengerjakan kebaikan, berbakti, sedang kamu melupakan diri atau kewajiban kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3 pun Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di akhir dari materi yang
telah kita pelajari tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya iman, ilmu, dan amal mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan tanggung-tanggung. Mentang-mentang sudah beriman, buat apa saya mempunyai, buat apa saya belajar? Kan saya sudah beriman. Jangan. Atau mentang-mentang sudah menjadi orang yang pintar, diberikan kelebihan Allah untuk mudah menyerap berbagai ilmu pengetahuan, lantas tidak diamalkan. Karena hakikatnya iman, ilmu, dan amal merupakan landasan bagi kita untuk berinteraksi dengan Allah. Dengan iman, ilmu, dan amal, kita jadi mengetahui siapa diri kita. Kita juga bisa mengetahui orang lain. Dalam arti kita bisa menjalin hubungan sosial. Dalam arti kita bisa hidup bersama sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam. Paling terakhir, teman-teman sekalian, dari sini kita menjadi tahu bahwasanya Islam dan iman membutuhkan ilmu. Dan setelah kita mempunyai ilmu, kita diminta untuk mengamalkannya. Kepada siapa? Kepada diri kita, orang terdekat kita, kemudian orang-orang lain. Supaya syiar dari Islam menyebar dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit diskusi, sedikit materi yang bisa saya sampaikan, walaupun hanya sekedar pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.